pemirsa Dai TV, kalau kamu merasakan vertigo, jangan panik, langsung coba kerjain hal ini ya. Kalau lagi muncul vertigonya, kalau lagi aktivitas, langsung hentikan aktivitasnya. Cari tempat istirahat biar kamu bisa menenangkan diri dulu sampai vertigonya reda. Kamu bisa lakukan dengan duduk atau berbaring agak naik 30-45 derajat untuk memastikan oksigen kamu cukup untuk ke otaknya. Kayak tadi, jangan panik, tetap tenang, dan pastikan kamu berada di ruangan yang bisa membuat kamu tenang. Bisa direndupin, bisa juga yang jauh dari bising di daerah tempat kerja kamu. Lalu kalau memang kamu ngerasa muter banget, sampai ngerasa lingkungan itu muterin kamu dan kamu bikin makin mual dan muntah, kamu bisa coba pejamkan mata kamu dan atur nafasnya. Tarik nafas dalam 2-3 kali sampai kamu merasa vertigonya lebih reda. Kalau sudah reda, jangan langsung aktivitas lagi ya pemirsa. Pastikan dulu kalau intake cairan kamu cukup. Jadi kamu minum air putih dulu untuk memastikan kamu sudah terrehidrasi lagi. Lalu kamu coba pikirkan kira-kira tadi abis ngapain ya. Hindari pemicu-pemicu yang mungkin saja mencetuskan vertigo kamu lagi. Umumnya bisa dicetuskan sama garam, sama MSG, atau kafein, ataupun alkohol. Buat kamu yang merokok, hentikan rokoknya sekarang ya. Lalu kamu pikirkan lagi kira-kira apa ya organ-organ di kepala kamu yang mungkin bisa mencetuskan vertigo. Penggunaan earphone terlalu lamakah? Ada gigi bolongkah? Atau kamu memang belum olahraga lagi nih setelah sekian lama? Setelah dipastikan, kamu pastikan itu akan diperbaiki juga ya setelahnya. Terus kapan nih harus ke dokter? Kalau kamu udah lakuin tuh semuanya tapi vertigonya muncul-muncul terus, jangan ragu untuk segera konsulkan ke dokter neurologi terdekat di tempat kamu berada. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita hari ini tentang vertigo. Nah, untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh lo menelpon kami di 021-290-3244 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita lanjut lagi ya dengan dokter kita hari ini, Dr. Inneke Twistisa Arandita SPN, F Neurorestorasi, spesialis neurologi di Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Oke, kita kenalan dulu nih sama si vertigo. Soalnya orang tuh masih banyak yang awam tentang pusing, nyeri kepala, sampai yang namanya vertigo. Sebenarnya yang mana sih dok vertigo tuh yang bentuknya seperti apa, yang dirasakan seperti apa? Iya, jadi vertigo itu kalau bahasa awamnya si pusing itu. Oh. Pusing itu sama dengan vertigo. Apa sih dia? Dia itu adalah sensasi, sensasinya bisa berputar atau bergoyang. Jadi kalau berputar biasanya kita nanya kayak dibolak-balik nggak? Nah itu vertigo tuh. Atau ngerasa kayak di kapal terombang-ambing, Goyang ya, gitu ya. itu juga vertigo. Jadi kalau misalnya selain itu biasanya adalah nyeri kepala, denyut, tertekan dan lain-lain. Vertigo ini dia kadang disertai sama gejala yang lain juga, nggak cuma sekedar pusing, berputar atau bergoyang, bisa ada mual muntahnya, bisa ada telinga berdengingnya. Pada beberapa orang yang mungkin vertigo yang disebabkan karena penyebab sentral, dalam artian mungkin di otaknya gitu ya, bisa disertai sama kelemahan sisi tubuh ataupun bicaranya pelo gitu. Jadi sebenarnya vertigo tuh sensasi? Sensasi Yang istilahnya yang keluar karena berbagai faktor? Betul, jadi vertigo itu memang tidak bisa kita anggap sebagai kamu penyakitnya vertigo, bukan. Jadi vertigo itu sama seperti nyeri kepala, stratanya sama, dia adalah gejala. Gitu. Jadi ketika kita merasakan saya pusing berputar, kita harus cari kenapa dia pusing berputar, karena dia bukan diagnosis. Gitu. Jadi kenapa dia pusing berputar, kenapa dia bergoyang, karena itu tadi vertigo itu spektrumnya sebanyak itu, dari yang awalnya mungkin ini aman-aman aja, tidak perlu pemeriksaan lanjutan misalnya, ada vertigo yang kita curiga lebih ke arah jangan-jangan nih gangguan pembuluh darah, jangan-jangan tumor, jangan-jangan infeksi yang harus dilakukan pemeriksaan lanjutan. Nah, karena spektrumnya luas banget, ini berarti juga beda dong rasanya dari setiap orang. Apakah bisa ditandai dengan gini, kalau sensasinya tuh ringan, berarti ya ini masalahnya faktor penyebabnya juga nggak terlalu heboh kok gitu. Tapi apakah di sisi lain nggak juga ringan dan beratnya seseorang merasakan sensasi tersebut tidak bisa menentukan diagnosanya? Secara klasik malah sebaliknya, ketika dia sensasinya heboh banget, biasanya dia perifer.
Oh. Perifer tuh dalam artian terjadi gangguannya di daerah antara telinga atau ke bawahnya. Oke. Otot kah, mata kah, kayak gitu-gitu. Kalau yang dia vertigonya biasa-biasa aja, ya goyang sih, tapi saya masih bisa jalan. Kadang kita harus tanyakan ke arah keluhan lainnya. Oke. Disertai yang lain nggak? Ada rasa kesemutan sekitar mulut kah? Ada gangguan pandangan kah? Atau kalau misalnya menulis jadi kesannya berantakan? Karena biasanya vertigo yang cenderung biasa-biasa aja itu lebih ke sentral. Lebih ke otak kecil mungkin, atau mungkin di daerah HNP atau saraf kejepit di daerah tulang leher yang atas kayak gitu-gitu. Malah lebih perlu dieksplor. Jadi kadang-kadang kita kan ngelihat seheboh apa ya, senyeri apa, belum tentu separah apa gitu yang menentukan. Dan spektrumnya benar luas banget. Faktor-faktor yang paling sering terjadi yang bisa menyebabkan seseorang merasakan vertigo itu apa sih, Dok? Paling sering dehidrasi. Wow. Jadi rata-rata nih ya, kalau yang biasanya datang ke klinik mungkin orang kantoran gitu ya, yang emang kerjanya dari 9 to 5 atau mungkin memang sangat mobile banget gitu ya, mobilisasinya tinggi, biasanya dehidrasi, kurang minum. Karena kesibukannya itu. Itu salah satu. Yang kedua, makannya nggak beres. Jadi kayak udah kurang minum, makan sedapatnya aja. Nah biasanya nih sedapatnya ini kita tidak melihat ya kadar garamnya gimana, terus dia apakah banyak minyak atau mungkin MSG-nya banyak, kayak hal-hal seperti itu juga bisa mencetuskan vertigo. Yang lain adalah perubahan posisi kepala dengan cepat. Ya biasanya mungkin bangun tidur ya, paling sering tuh bangun tidur muncul itu karena kita mungkin ada fase kesiangan mungkin, atau tidurnya mungkin posisinya kurang baik, jadi ketika bangun ada aktivasi dari si daerah pusat keseimbangan ini yang terganggu. Akhirnya dia jadi berputar, yang seringnya terjadinya karena perifer di bagian telinga dalam. Oke, dan kondisi ini bisa membuat seseorang merasakan sensasi itu berapa lama tuh, Dok? Tergantung penyebab sih. Kalau misalnya dehidrasi terus dia mencetuskan vertigo yang disebabkan hama telinga dalam, tuh kemungkinan ada dua. Ada yang kita sebut sebagai Meniere. Itu berarti dia gangguan saraf di telinga tapi nggak nyampe ke otak. Satu lagi yang sering dengar namanya BPPV. BPPV itu dia kayak ada batu kalsium di telinga kita, dia lepas dari dudukannya, nggak bisa balik lagi. Kalau BPPV itu biasanya menit sampai jam selesai. Biasanya. Kalau Meniere bisa sampai mingguan. Wow. Lama. Terus merasakan? Terus, tapi Meniere ini kadang dia rasanya nggak yang jungkir balik banget. Beda sama BPPV yang seheboh itu. Kalau Meniere biasanya kita bilangnya sensasinya goyang kayak di kapal. Tapi ada berdengingnya. Gitu. Jadi itu tuh yang perlu dieksplor. Rata-rata seperti itu. Akan berbeda dengan vertigo yang disebabkan sama masalah sentral, pembuluh darah stroke misalnya, atau sebab lain. Itu ya tergantung berapa lama kejadian proses penyakitnya itu tetap berjalan, dia masih akan muncul. Jadi memang tergantung ya tadi pencetusnya apa dulu ya. Kalau dehidrasi, walaupun kondisinya akhirnya terhidrasi nggak cepat juga balik ya, Dok ya? Iya, karena kan butuh waktu ya, bayangin aja kayak pembuluh darah kita banyak. Dan kita dehidrasi berarti isi dari si pembuluh darahnya yang kurang. Ya kan ya, jadi ketika kita masukin cairan yang cukup mungkin menurut kita itu jantungnya harus mompa dulu, dia ada fase untuk naik ke atas dulu, terus dia menyeimbangkan lah ya dari yang kurang menjadi cukup, nah itu perlu waktu. Jadi makanya kalau vertigo sebaiknya cairannya dicukupkan, istirahat dulu, redupkan ruangan, tenang dulu sampai stabil baru mulai aktivitas lagi. Itu karena prosesnya lama. Gak bisa langsung di charge terus kayak handphone gitu ya? Iya, langsung nyala. Handphone aja perlu waktu. Perlu waktu, karena ini kan banyak organ yang harus dilewati juga. Nah, kalau bicara tentang hal ini berarti sebenarnya ada nggak sih sinyal-sinyal awalan agar kita nggak sampai ke titik kadang-kadang tuh sebenarnya udah kerasa kok goyang-goyang awal gitu ya, tapi nggak dihiraukan akhirnya udah kayak nggak tahu deh, kayak di atas Titanic kayaknya. Iya benar. Jadi vertigo tuh mirip sama migrain ya. Jadi beberapa ada yang memang bertahap, makin lama makin goyang. Nah kalau misalnya kayak gitu memang dari awal goyang udah harus istirahat. Dan mulai dilihat nih kenapa ya, salah apa ya gitu, kurang minum kah, makannya berantakan kah. Kalau misalnya dipikirkan kayaknya sehari minum saya cukup, nah sekarang dilihat minumnya cukup di setiap waktu atau di pagi dan malam aja. Kan ada yang kayak gitu.
Jadi emang itu yang perlu diperhatikan. Itu sambil ngapain ya? Sambil istirahat, mungkin bisa bersandar sedikit 30-45 derajat, lalu sampai vertigonya reda. Kalau misalnya sudah dilakukan segala-galanya, vertigonya dirasa masih sama-sama aja, menurut saya sih harus dieksplor ya. Oke. Ini lebih ke arah mana sebenarnya? Karena kalau kita lihat memang sebenarnya udah ada alarm awalnya ya. Iya. Kadang kita nggak, ya abai aja gitu ya, akhirnya jadi berat. Tapi kalau ini terus sering berulang, ya memang harus dieksplorasi. ditelusuri ya. Lebih. Sebenarnya kalau dibilang ada orang yang lebih sensitif. Jadi orang istilahnya kalau kita, ya dia punya vertigo gitu. Padahal vertigo ini bukan suatu hal yang bisa dimiliki ya. Iya benar. Ya kan selalu begitu kan, dia punya vertigo. Berarti kan sebenarnya karena ini sensasi, dia lebih peka terhadap sensasi tersebut, akhirnya dia bisa merasakan itu lebih sering daripada orang lain gitu kan. Nah ini sebenarnya ada hal-hal atau potensial nggak sih untuk orang-orang tertentu? Entah itu dari gender, usia. Iya, kalau untuk gender vertigo mirip sama migrain, jadi lebih banyak pada wanita ya. Wanita-wanita untuk saat ini udah mulai turun ke wanita usia aktif malah 30-an sampai 50-an gitu ya. Kalau untuk usia lebih lanjut biasanya kalau vertigo pertama kita harus pikirkan ini vertigo yang tipenya sentral. Karena ada apa gitu, karena tiba-tiba di usia tua terjadi gitu. Kalau untuk komunitas tertentu biasanya yang itu sih, yang mobilisasinya tinggi atau memang untuk penjagaan dirinya agak kurang, atau yang mungkin sering dilupakan adalah yang punya keluarga dengan vertigo juga. Genetik. Iya. Itu mirip migrain ya. Yes. Tapi lagi-lagi kalau keluarga punya vertigo juga harus ditanyakan vertigonya sudah dieksplor belum di keluarga itu sendiri. Karena lagi-lagi vertigo itu sensasi, dia gejala. Harus dicari tahu kenapa vertigonya. Kalau emang di keluarga ternyata iya vertigo karena ada stroke gitu, ya berarti kita harus pikirkan dulu ke arah gangguan pembuluh darahnya. Harus pastikan pembuluh darahnya aman, ini vertigonya karena hal yang sifatnya lebih ringan gitu ya, jadi kita pendekatannya pun lebih fokus. Jadi itu berpengaruh sekali ya ternyata ya, kalau misalnya orang tua kita sering banget ngerasain sensasi ini, yang nggak menutup kemungkinan si anak juga bisa merasakan hal yang sama ya, tapi sebenarnya bisa dong dicegah? Bisa kan? Kayak yang asal sinyalnya didengerin aja. Nah itu ya, dia tuh, nanti kita bahas juga. Iya, yang paling penting MCU-nya sih, kayak per tahun tuh sebisa mungkin adalah pemeriksaan kesehatan, biar kita yakin kalau fit sebenarnya. Gitu. Tapi ini kan makin muda sekarang ya, mungkin orang tuh dulu di usia produktif, mungkin juga karena kan mobilitasnya lupa juga untuk terhidrasi, atau mungkin yang memang di usia senja. Tapi anak-anak muda di usia pubertas bahkan ini udah mulai sering loh muncul. Itu ada nggak sih ngaruhnya? Apalagi kalau lagi orang PMS atau mungkin untuk perempuan yang lagi masa haid, bisa nggak? Iya, bisa karena usia itu biasanya lebih ke primer sih. Kalau wanita deket-deket haid muncul, kita pikirkan apakah berhubungan sama hormonal. Kalau misalnya laki-laki, kita pikirkan aktivitas sehari-harinya seperti apa, lebih ke arah situ. Tapi lebih dominannya primer kalau misalnya usia-usia muda. Kalau usia-usia yang sudah mulai aktif tapi usia 30-an 5 ke atas itu ya kita bisa pikirkan sekunder. Tapi kalau itu biasanya kita pikirin primer dulu Primer sih. dulu ya untuk anak-anak yang masih muda nih, cimit-cimit ini ya. Karena kan makanannya juga udah beda, Iya, aktivitas, stresornya juga untuk anak-anak sekarang usia di remaja ini udah beda banget gitu ya. Jadi akhirnya muncul deh vertigonya lebih awal ya. Oke, nanti kita lanjut lagi tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema utama kita tentang vertigo. Dan untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita lanjut lagi ya dengan Dr. Ineke Twixtisa Arandita SPN, F Neurorestorasi, spesialis neurologi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Tadi kita sudah bahas ya beberapa hal yang mungkin jadi pencetus gitu, atau mungkin dari segi klasifikasi usia, gender, dan hal-hal yang mungkin membuat sensasi itu ada. Tapi kalau bicara tentang hal yang sensasinya di kepala, orang tuh selalu mengaitkan suatu hal yang apa yang tadi masuk ke mulut Anda gitu ya. Langsung makan apa tadi gitu. Itu selalu gitu, padahal bukan lambung ya masalahnya. Nah sebenarnya ada nggak sih hal-hal atau makanan apa yang bisa mencetuskan seseorang merasa pusing berputar?
Paling sering tuh natrium. Jadi natrium tinggi dari garam misalnya, dari penyedap MSG itu bisa menyebabkan sensasi vertigo tadi. Bisa juga kafein. Jadi ya harus hati-hati nih, walaupun tadi kita sempat bahas ya Betul. kopi itu untuk migrain yang ringan dia bisa membantu. Tapi ternyata kopi terlalu banyak pun bisa mencetuskan gejala lain. Termasuk migrain sendiri ataupun si vertigo ini. Jadi itu hati-hati juga. Pada beberapa orang yang memang punya masalah lambung, karena ternyata lambung sama otak nih punya aksis nih, punya hubungan. Mereka Jalan tol ngobrol ya? ternyata. Jadi kalau emang masalah lambungnya itu muncul, biasanya suka muncul sensasi tidak nyaman di kepala. Tidak selalu vertigo, paling sering sih kayak tension, otot daerah sini nih. Tapi harus diingat, vertigo tadi bisa dicetuskan karena daerah tulang leher atas. Yang mungkin ketika ototnya tegang, tulang lehernya jadi terganggu juga. Ya. Akhirnya muncullah si vertigo ini. Jadi memang pencetus-pencetus itu harus dilihat dan memang tidak bisa dipukul rata semua orang pasti ini, enggak. Karena itu tadi, kalau misalnya dia ada masalah lambung, dia nggak bisa asam, dia makan atau minum asam bisa muncul. Yes. Tapi pada orang yang mungkin tidak punya gastritis, dia minum asam, makan asam biasa-biasa aja. Cuma yang paling sering itu kafein, MSG, sama garam. Itu Enak adalah ya? perpaduan yang luar biasa ya, mie Iya. instan, minumnya es kopi gitu kan. Bener. Abis itu bergoyang nyalain orang gitu ya. Padahal masuk sendiri gitu. Oh itu hal-hal yang memang memungkinkan dan no wonder anak-anak jadi jauh lebih mudah terkena sensasi Oh, iya, ini ya kan. Iya betul. Karena konsumsinya seperti itu. Nah ini bicara tentang sensasi di kepala kan ada nyeri. Ya kan yang mungkin dicetuskan karena migrain atau mungkin hal-hal lain. Bisa nggak berdatangan bareng sama vertigo ini? Bisa, jadi ada yang namanya migrain vestibular. Nah, Migrain vestibular ini dia auranya adalah vestibular. Jadi aura itu apa sih? Aura itu adalah yang menyertai migrain. oke. Bisa di awal, bisa di akhir. Jadi kalau misalnya dia ngerasa saya setiap pusing, setiap berputar, saya pasti dilanjutkan sama nyeri kepala. Kita pikirkan dulu, oh mungkin ini migrain vestibular. Atau sebaliknya, setelah nyeri kepala saya akan goyang. Mungkin ini migrain vestibular. Nah itu akan kita cek tuh kayak gitu. Karena terapinya sebenarnya cukup terapi migrain. Tidak perlu obat yang terkait vertigonya Oh. di kemudian hari gitu ya. Kalau misalnya di awal cetusan mungkin kita perlu double dua-duanya. Jadi itu juga harus dibedakan gitu. Banyak ya datang ternyata berbarengan ya. loh ini. Dan luar biasa, itu pasti sensasinya sangat Ganggu sekali hebat, sih, betul. Jadi kalau lagi kondisinya ada nyeri karena migrainnya dan vertigonya memang menjadi satu yang disebut auranya gitu ya. Nah ini berarti yang perlu jadi fokus berarti nyerinya dulu. Migrainnya, Ah, karena penyebabnya adalah si migrain. oke. Jadi kan kalau misalnya ini jadi agak melenceng ke migrain sedikit. Iya. Jadi kalau misalnya migrain itu kan sebenarnya dia ada kayak pelebaran dari sensasi nyeri di otak ya. Betul. Jadi kayak dia mencetuskan di daerah otak atas, dia juga mencetuskan ke bawah. Ketika dia ke bawah itulah si vertigo itu bisa muncul bersama dengan mual, mungkin sampai muntah seperti itu. Tapi pencetus utamanya adalah si pusat migrainnya kan. Yes. Si migrainnya. Jadi ketika kita tembak si pusat utamanya, harusnya yang lain pun akan perbaikan mengikuti. Tapi ketika kita fase awal dia datang, lagi fase yang benar-benar berputar sekali, ada nyeri, tidak ada salahnya kita berikan obat sesuai gejala dulu. Oke. Sambil sebentar lama-lama kita akan turunkan obat sesuai gejalanya masuk ke obat utamanya gitu untuk lebih bisa ditangani lebih fokus. Jadi ketika itu datang berbarengan pasti ya nanti jangan asal-asal karena banyak banget yang coba ini, coba itu ya dalam kondisi ini. Sebenarnya memang perlu arahan dan juga istilahnya anjuran dari dokter spesialisnya ya agar tidak salah. Betul. Nah yang paling sering itu dikasih teh manis sih. Teh manis ya. Nah ini sebenarnya ada iya, ngaruhnya nggak? Mungkin nggak sih kita kurang, orang tuh selalu berpikir kurang gula gitu kan. Iya. Nah dalam kondisi demikian apa yang harus dilakukan untuk kita yang mungkin jadi orang yang ada di samping orang yang sedang vertigo? Kadang kita panik sendiri kan. Apa yang harus dilakukan? Pertolongan pertama yang memungkinkan sebelum kita bawa ke rumah sakit itu seperti Ya, apa? saran pertama adalah rehidrasi, minum air putih.
Air putih, bukan teh manis tadi ya? Iya, tidak pernah disalahin sih kasih Yes. teh manis gitu ya, karena kan teh manis juga tidak langsung menimbulkan lonjakan Betul, gula yang tinggi. betul. Tapi memang yang paling pertama adalah rehidrasi, lalu cari ruang tenang untuk bisa beristirahat. Kalau tidak ada tempat tidur mungkin bisa di sofa sambil bersandar gitu ya, redupkan ruangan, tenang dulu, atur nafas supaya dia perbaikan. Tapi kalau vertigonya muncul mendadak, misalnya nggak ngapa-ngapain nih lagi ngobrol tiba-tiba wah goyang nih muter balik, menurut saya sih langsung dibawa Itu ke rumah harus? sakit. Iya. Karena sesuatu hal yang mendadak tanpa ada apa-apa, kita harus pikirkan pembuluh darah dulu. Ada apa dengan pembuluh darahnya ke situ gitu. Jadi itu langsung dibawa aja. Tapi kalau misalnya ngerasanya kayak saya sudah biasa nih ada vertigo atau saya udah tahu aba-abanya, boleh istirahat dulu. Tapi kalau udah sering ya berarti harus dieksplor. Yes. Jangan mentang-mentang udah sering, nggak apa-apa, ntar juga hilang sendiri. Itu yang biasanya ditemukan. Nah itu sebaiknya tidak dilakukan lagi. Ini alarmnya apa sih? Karena kita sering jadi kayak bisa karena biasa. Nggak kenal maka nggak sayang gitu Oh, ya. oke. Ya jangan disayang-sayang sih si vertigo ini gitu kan. Cuma Iya, apa yang jadi alarm? Atau mungkin parameternya, oh kayaknya perlu dieksplor deh. Kayaknya ini bukan vertigo yang memang jadi teman hidup kamu selamanya Iya, gitu. oke. Jadi yellow flag-nya yang membuat kita kayak kita ke poli rawat jalan aja. Yes. Itu adalah ketika dia sudah muncul lebih dari 3 kali dalam seminggu. Oh 3 kali dalam 1 minggu. Dalam Ini 1 poli jalan nih ya? Ini jalan nih Ya. dalam seminggu. Tapi dia bisa perbaikan dengan sendirinya atau tidak diikuti gejala lain. Gejala lain dalam hal ini adalah kognitif terganggu misalnya. Jadi kalau mau ngomong jadi susah atau mungkin ada kesemutan di daerah wajah atau di mulut, kelemahan tubuh gitu ya, atau gangguan pandangan. Termasuk gangguan pendengaran. Jadi kalau misalnya tiba-tiba berputar, telinganya terasa tertutup atau tiba-tiba berdenging banget Yes. sehingga tidak bisa mendengar orang lain, menurut saya langsung ke IGD aja, nggak usah ke poli rawat jalan. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang ini udah sering 3 kali dalam seminggu, rawat jalan aja. Oke. Tapi kalau sudah lebih dari itu atau ngerasa makin lama vertigonya makin panjang ya, makin lama kok makin goyang, nggak usah nunggu 3 kali pun langsung ke IGD aja. Oke, ini kadang-kadang butuh ya, mana ke poli, mana ke IGD. Iya, betul. Soalnya kadang-kadang kita nggak tahu yang semana urgentnya gitu ya. Kadang-kadang di poli terus nunggu lagi lama posisinya dan itu ternyata sudah separah itu gitu ya. Jadi tadi kalau misalkan masih bisa reda, tapi tetap harus dieksplor, Iya dong. ya Karena kan? lagi-lagi vertigo tuh gejala. Yes. Harus cari tahu nih vertigonya kenapa, biar apa? Biar bisa ditangani nantinya. Jangan kayak vertigo, aduh vertigo nih, ya udah pasrah dulu deh, ntar juga Yes. hilang sendiri. Nah jangan gitu. Itu malah yang bisa menjadi bahaya di kemudian hari. Itu dia. Bahkan tadi kalau di perbincangan awal justru bukan sensasi seberapa hebatnya ya. Bahkan sensasi yang biasa pun yang tiap hari bisa hilang timbul, kalau dieksplor bisa aja ketemu suatu hal yang mungkin membahayakan Iya. begitu. Nah kalau yang tadi untuk masuk ke IGD langsung udah sampai ada berdenging, sampai nggak bisa dengar dengan baik, udah sampai kayaknya emosi udah memuncak gitu ya. Itu kan udah pasti terjadi jadi satu komponen yang bersinergi gitu. Nah ini udah harus ke gawat darurat. Atau satu lagi, kalau misalnya dia vertigonya mungkin perifer, Oke? tapi muntahnya heboh banget, ke IGD aja. Karena bisa Dehidrasi. dehidrasi. Takutnya dehidrasi. Ya. Jadi kayak lingkaran setan aja, dehidrasi bikin vertigo, vertigonya bikin muntah lagi, Betul. ya terus seperti itu. Oke, jadi memang kalau sudah ada tanda-tanda yang demikian sudah harus dieksplor dan kalau memang sudah ada tanda kedaruratan ya harus ke IGD. Betul. Ini eksplorasinya kemana? Kan banyak banget karena spektrumnya luas pasti kan pemeriksaannya sesuai memang arahnya ya. Iya. Tapi apa saja sih pemeriksaan penunjang biasa dilakukan untuk bisa menentukan diagnosanya? Iya, untuk penentuan diagnosis pertama tetap di pemeriksaan fisik sebenarnya. Oh, Jadi kayak dari kita ngobrol-ngobrol di poli atau di IGD, kita periksa fisik, itu biasanya sudah bisa lah kira-kira 70-80% kita udah mikir ini kayak lebih ke arah mana nih. oke. Kalau kita curiga ke arah yang memang perlu tindak lanjut penunjang, penunjangnya biasanya MRI. Atau kita bisa TCD namanya transkranial Doppler, jadi Oke. kita mau ngelihat pembuluh darahnya secara ultrasonografi gitu ya. Atau bisa juga kalau misalnya kita curiga ke servikal ya berarti ronsen juga bisa dilakukan. Oh, X-ray Dan ya. yang tidak perlu, yang penting untuk tidak dilupakan adalah cek darah. Elektrolitnya gimana, HB-nya gimana gitu. Untuk hal-hal seperti itu kadang kan kayak vertigo nggak perlu kali cek darah gitu. Iya, orang langsung berpikir ternyata begitu ya. penting juga. Apa saja sih hal-hal yang mungkin dengan batasan nilai yang mungkin low ataupun high yang akan berpengaruh pada
untuk yang tadi ya, Iya. untuk hemanya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan oksigenasi dan gizi ke arah sarafnya sebenarnya. Oke. Jadi kita bisa ngelihat gulanya, tadi setuju gulanya, kita bisa lihat HB-nya gimana, atau kadang leukosit, sel darah putih untuk kita memikirkan apakah ini berkaitan sama infeksi lain. Oke. Terus elektrolitnya seperti apa, natriumnya, kaliumnya itu seperti apa, karena kalium rendah yang paling sering bikin vertigo berulang. Sama fungsi ginjal, karena pada beberapa orang mungkin ada fungsi ginjal yang bawaan nggak ketahuan, jadi itu bisa mengarah ke arah gangguan pembuluh darah lain. Jadi memang perlu ya, dan ini untuk orang-orang yang mungkin sudah lansia ya, memang arah-arah ke masalah ini kan juga udah makin banyak ya dok ya. Iya, betul. Jadinya memungkinkan ada terjadi di sana, dan berarti nutrisi yang cukup itu juga harus dipastikan baik dong. Iya, cukup dan benar ya. Itu. Iya. Biasanya banyak dan tidak benar. Iya, jadi kayak kesannya jadi malnutrisi ya, Yes. terlalu over gitu. Ya memang harus dilihat itu sih, dan kadang orang tuh lebih memilih kayak yang penting enak. Nah, enak ini nih kadang tuh kita nggak lihat dia MSG-nya berapa banyak, garamnya yang dipakai gimana, gulanya berapa, kayak gitu-gitu loh. Yang kadang mencetuskan hal-hal yang mengarah ke arah vertigo dan nyeri kepala. Oke. Nah, ada nggak sih teknik-tekniknya yang bisa memperingan atau meredakan sensasi tersebut yang mungkin bisa dilakukan di rumah, apalagi orangnya sering banget nih ngerasa vertigo. Nanti kita bahas ya dok ya. Tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang topik utama kita yaitu tentang vertigo. Dan untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan, boleh menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Ineke Twixtisa Arandita SPN, F Neurorestorasi, spesialis neurologi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Nah, aku pernah dengar dok, ada beberapa manuver yang katanya bisa dilakukan nih kalau misalnya lagi vertigo. Tapi kadang-kadang kalau salah, bukannya beres ya, malah tambah muter. Ya mungkin boleh ya dijelasin. Ini kan satu hal yang mungkin bisa dilakukan di rumah ya. Iya. Karena kan kita nggak selalu bisa berkonsultasi dengan dokter. Ada apa aja? Iya, kalau misalnya untuk dilakukan di rumah, itu ada yang kita ngomongnya Brandarov. Jadi Brandarov itu dia akan sangat baik pada vertigo jenis perifer. Jadi dia adalah fungsinya untuk mengembalikan si batu kalsium yang tadi sempat kita omongin tuh. Yang nggak masuk gitu ya? Ya, jadi batu kalsiumnya harus dibalikin ke tempat duduknya. Oke. Gitu, di daerah telinga dalam. Caranya itu bisa dilakukan bedside, memang di tempat tidur aja. Jadi kayak kita menoleh 45 derajat, jatuhkan kepala ke sisi sebelahnya gitu ya, terus hitung 30 detik, diulang kanan dan kiri. Itu bisa. Kalau misalnya di poli, itu ada yang kita sebut sebagai Dix-Hallpike. Dix-Hallpike itu ketika kita melihat, jadi di telinga dalam kita tuh ada kayak organ keseimbangan bentuknya begini. Oke. Jadi ada anterior, ada posterior, sama ada yang horizontal gitu ya. Nah ini tuh kadang kita bisa melihat dari pemeriksaan fisik mana yang bermasalah. Kanal inikah, atau inikah gitu. Itu diperbaiki dengan Dix-Hallpike. Jadi kayak putarnya kemana, dibalikin kemana. Tapi yang seperti tadi Kak Dika bilang, jadi pada beberapa kasus bisa nggak pas muternya gitu. Nggak pasnya kenapa? Ya mungkin ada keterlibatan dua kanal. Jadi ketika kita benerin yang satu, yang satunya belum bener, jadi harus 2 kali jalan. Jadi ketika 1 kali mungkin masih agak berputar dulu, yang kedua kali baru enak. Atau ada juga yang memang karena dia vertigo perifer banget, ketika prosesnya merasa kurang nyaman. Karena ketika sudah berputar dan kita coba untuk putar lagi, walaupun ujungnya enak gitu ya, akan perbaikan, prosesnya kadang nggak nyaman. Jadi itu yang biasa disebut makin muter ya gitu. Iya. Ya, karena prosesnya memang kan kita ngebalikin lagi ya ke tempat yang benar, jadi agak berputar dulu. Ada lagi yang namanya Swanson manuver, mirip sama Dix-Hallpike, cuma pada beberapa pasien merasa lebih nyaman dengan Swanson. Tetap diputar juga, cuma perputarannya tidak sebanyak Dix-Hallpike. Tapi kalau di rumah, Brandarov aja. Karena Dix-Hallpike ini memang harus Ini bisa dilakukan. dilakukan sendiri nggak sih? Brandarov bisa. Oh. Brandarov bisa dilakukan sendiri di rumah, itu sendirian. Tanpa bantuan orang lain? Iya,
Sendiri aja, karena benar-benar kayak duduk di samping, kita menoleh aja, lalu jatuhin kepala, ngitung 30 detik, balik lagi ke sini, sebelahnya gitu. Oke. Gitu aja gitu. Dan memang karena di fase awal dia ketika kita bergoyang dan kita turunkan, itu akan menimbulkan sensasi muternya itu akan ada. Pasti Di otomatis ya. awal, karena kan baru pertama ya. Kalau sensasi muternya itu muncul, tenangkan diri dulu. Boleh tutup mata, boleh atur nafas, tapi jangan berubah posisi. Tetap di posisi itu. Ketika dia sudah mulai mereda, baru hitung 30 detik. Habis itu baru balik lagi. Gitu. Karena itu kayak ya fase adaptasinya ya. Ketika kita bergoyang, mungkin dia agak berputar dulu, jadi muter, kita biarkan dia tenang, baru kita tenangkan diri juga. Bisa di rumah. Bisa itu ya, tanpa bantuan. Tapi memang ada rasa nggak nyaman tuh otomatis ya. Iya. Jadi bukan berarti itu gagal gitu ya dok ya. Iya, betul. Dan itu berapa, dalam satu hari berapa kali kita bisa lakukan itu? Sarannya adalah sekali sesi ada 5 kali kanan, 5 kali kiri. Oke, sekali sesi itu Satu ya? kali sesi. Akan Dengan hitungan optimal 30 detik. Akan optimal kalau sehari mungkin 2-3 kali dilakukan. Tapi memang untuk adaptasi awal, kalau misalnya pertama kali kita lakukan terus muter banget, jangan paksa langsung 5. Nggak apa-apa, adaptasi pelan-pelan aja. Jadi kayak misalnya saya cuma bisa 1 kali, nggak apa-apa, nanti siang coba lagi ya. Kalau bisa naik. Saya baru bisa 3 kali, nggak apa-apa, nanti coba lagi ya gitu. Karena emang adaptasinya beda-beda tiap orang. Semampunya aja dulu. Dan itu bisa dilakukan sendiri di rumah ternyata ya. Tapi kalau memang harus melakukan itu terus di rumah, berarti ada masalah. Karena Iya, terus timbul berarti kan. Betul. Nah ini berarti kalaupun bukan diagnosa, bukan satu penyakit, sensasi, ada pengobatan ya dong? Ada terapinya. Nah ini terapinya apa dok? Kalau terapi yang memang tidak menggunakan obat, ya berarti terapi keseimbangan. Oke. Jadi vestibular terapi. Biasanya sih kalau saya lebih suka konsul ke dokter rehab medik. Oh. Kita saling membantu lah ya, Selalu tolong dong ini sinergi ya. direhabilitasi gitu ya untuk telinga dalamnya. Telinga dalam tapi ya itu ya sebenarnya bisa dibantu yang di rumah tadi. Kalau ini udah lebih sentral itu biasanya baru kita bantu untuk mengadaptasi lagi si badannya terkait keseimbangan. Oke. Karena kalau kita dibilang otak kecilnya nih ada stroke di otak kecil misalnya, kita lihat otak mana nih yang kena, oh otak kanan, berarti mungkin dia lebih cenderung jatuhnya ke kanan gitu ya misalnya. Berarti kita perlu menambahkan sensasi di tubuh kanan. Kita tambahin sensasinya, mungkin awal-awal cuma disuruh injek-injek aja nih sambil berdiri, goyang kanan kiri untuk menambah beban di kanan biar badannya lebih aktif lagi kalau kanannya ini masih bisa dipakai. Oke. Kayak gitu. Jadi sensasi dulu biasanya. Sensasi dulu terus kita pastikan posturalnya tidak berubah. Karena ketika kita pusing ada kecenderungan untuk saya mencari posisi yang bikin saya nggak pusing. Ya kan ya. Kalau itu dilanjutin takutnya jadi adaptasi yang salah. Akhirnya keterusan. Nah itu yang kita cegah dengan rehabilitasi keseimbangan ini. Karena kalau kita kan pasti kalau dikasih yang mudah dan enak dilakuin yang itu ya. Bener. Tapi akhirnya jadi masalah nanti secara posturalnya. Oke, sebelum kita lanjut dok, ada pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram, saya bacakan ya. Pertanyaannya dari @alia. Dok, pemicu vertigo yang berulang pada lansia itu apa ya? Soalnya kalau vertigonya kambuh, papa saya bisa sampai muntah parah. Terima kasih. Oke, jadi ini vertigo pada lansia. Biasanya apa sih jadi pemicunya? Karena memang kalau lagi kambuh nih papanya Mbak Alia akan sampai muntah. Tadi sempat kita bahas juga ya, memang satu sensasi yang mungkin akan menyertai. Gimana dok? Jadi kalau untuk lansia kita harus pikirkan pembuluh darah dulu. Jadi memang kalau lansia berarti usia 60 tahun ke atas, kita harus pikirkan ini vertigonya sekunder karena penyebab lain, bukan yang migrain seperti usia muda. Jadi kayak pembuluh darahnya kita lihat berarti kita harus cek faktor-faktor resiko yang mempengaruhi pembuluh darah, gulanya, kolesterolnya, mungkin ada yang kita sebut D-dimer, itu adalah kekentalan darah gitu ya, itu perlu dilihat. Yang berikutnya lagi-lagi kita harus tanya kondisi penyerta lain selain muntahnya, berdengingkah atau kayak dalam satu hari muncul berapa kali, dicetuskan sama apa, gerakan kepala kah atau nggak ngapa-ngapain juga muncul, karena itu akan penting untuk kita memisahkan lagi. Dan kita juga harus tanya udah dari kapan nih munculnya, karena tadi ya kita kan mikirnya ini sekunder pun banyak, bisa pembuluh darah, bisa infeksi, tapi infeksi biasanya ada tanda-tanda lain ya, demam dan lain-lain.
bisa ya yang kita takutkan tumor misalnya, atau mungkin faktor lain yang berhubungan sama saraf di leher gitu. Nah itu yang perlu dilihat di pemeriksaan fisik juga gitu. Tapi biasanya apa paling sering? Biasanya pembuluh darah. Jadi kita pastikan dulu pembuluh darahnya aman atau enggak. Itu yang perlu sekali ya diperhatikan, karena kalau kondisinya memang sudah lansia kan degeneratif juga ya. Ini banyak banget, nggak cuma masalah ya si pusing ini aja, tapi banyak yang rentetan lain ya, entah itu gulanya, hipertensinya dan segala macam. Jadi memang perlu, ya itu MCU-nya tuh emang harus rutin ya kalau untuk lansia ini. Iya, sarannya sih setahun sekali cukup. Setahun sekali cukup, selama nggak ada masalah. Selama nggak ada masalah. Oke, jadi memang itu yang perlu diperhatikan oleh Mbak Alia agar papahnya jangan sampai merasakan sensasi ini terus, apalagi sampai muntah tadi. Yang ditakutkan kan juga mungkin dehidrasi ya. Dehidrasi, betul. Dan paling rentan juga untuk si lansia ini. Semoga berguna ya. Oke, nah kalau kita bicara bahwa kalau memang sifatnya perifer, ya kan pakai terapi-terapi dan manuver-manuver tadi mungkin bisa teratasi. Tapi kalau memang di pusat otak, ini akan berguna nggak sih? Dia akan berguna, tapi obatnya akan tetap harus diminum. Gitu. Jadi kayak perjalanan untuk akhirnya mencapai keluaran keseimbangan yang baik kan memang agak panjang. Bisa dari otak terus ke telinga atau sebaliknya telinga ke otak kayak gitu ya. Jadi tetap bisa saja latihan ini dilakukan untuk menguatkan organ keseimbangan yang lain. Jadi kayak ngebantuin nih, gitu ya. Jadi kayak masalahnya di otak kecil nih, tapi kan organ keseimbangan kita ada 4. Ada otak kecil, ada telinga dalam, ada mata, ada otot dan tulang-tulang. Kalau emang otaknya bermasalah, kita perbaiki untuk aliran darahnya ke situ, nutrisinya ke situ dengan obat. Tapi kita juga perlu untuk menguatkan organ keseimbangan lain untuk menunjang dia. Jadi untuk yang tadi tuh aktivitas keseimbangan itu Brandarov boleh saja dilakukan untuk menguatkan temennya untuk ngebantuin dia. Jadi walaupun memang penyebabnya berbeda-beda, spektrumnya luas, sebenarnya yang tadi bisa dilakukan di rumah boleh ya? Boleh. Boleh nggak sih dilakukan tanpa perlu tercetus dulu? Ini akan jadi tindak pencegahan atau justru akan memicu? Kalau pencegahan mungkin enggak ya, karena kan kita targetnya adalah mengembalikan si batu ke duduknya. Jadi kalau lagi nggak keluar biarin aja biarin aja, olahraga aja. Itu dia tuh penting nih. Olahraga apa kan saya punya vertigo, nanti saya malah pusing. Nanti kita bahas ya, tapi saya jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bahas tema utama kita tentang vertigo. Dan untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita lanjut lagi ya dengan dokter kita hari ini, Dr. Rinneke Twikstisa Arandita, SPNF Neurorestorasi, spesialis neurologi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Tadi kita terpotong pada olahraga. Untuk orang-orang komager kayak saya, vertigo adalah alasan untuk tidak berolahraga. Sebenarnya masih boleh nggak sih? Karena gerak dikit aja goyang, gerak dikit aja muter gitu. Itu kan suatu hal yang akhirnya jadi apa ya? Jadi klaim aja buat kita. Oh, saya nggak bisa olahraga gitu. Nah sebenarnya masih boleh berolahraga nggak sih? Boleh dong. Malah itu adalah salah satu yang bisa memperbaiki kondisi vertigonya. Cuma lagi-lagi ya, vertigonya harus tahu dulu penyebabnya apa gitu. Kalau misalnya vertigonya penyebabnya adalah sekunder gitu, pembuluh darah, ya berarti kan obatnya harus rutin dulu dan latihannya lebih cenderung ke kardio. Karena kan penguatan otot si jantung juga, penguatan buat si pembuluh darahnya juga gitu ya. Tapi kalau vertigonya ternyata lebih gangguannya postural nih, karena lehernya terlalu lurus misalnya, atau terlalu banyak duduk jadinya ada tegang-tegang di daerah leher sampai bawah, berarti kan lebih dominan untuk perbaikan postur. Gitu. Atau mungkin kalau misalnya dibilang saya vertigo, lagi lari saya vertigo, yang ditanya kamu lari sambil dengerin musik nggak? Terlalu kencang mungkin, jadi dia menimbulkan getaran yang terlalu tinggi, akhirnya batu kalsiumnya lepas kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya semuanya tuh ada kok jalan keluarnya, asal mau dicari gitu. Jadi lagi-lagi vertigo tidak boleh menjadi alasan tidak berolahraga. Karena dengan tidak berolahraga metabolisme kita jelek. Metabolismenya jelek, vertigo juga. Jadi kan tinggal memilih mau vertigo tapi nggak bisa aktif, atau mau aktif vertigonya bisa kita cari jalan keluar yang lain dengan tetap aktif.
Itu dia, jadi bukan alasan lagi ya. Walaupun abis ini nggak tahu sih. Yang penting tahu dulu. Yang penting tahu dulu, abis itu baru niat ya. Iya benar. Niat aja belum dilakuin tuh. Jadi sebenarnya bukan alasan atau hambatan seseorang untuk bisa beraktivitas seperti biasa ataupun bisa berolahraga bahkan ya. Iya. Bahkan kalau tadi ada contoh-contohnya olahraga yang bisa dilakukan ya kardio untuk kondisi yang gimana, yang mungkin postural yang gimana gitu ya. Nah kalau untuk bicara tentang aktivitas, memang kadang-kadang bukan cuma masalah mobilitas, lelah dan segala macam. Kita tuh udah banyak yang nggak gerak karena memang kerjanya udah megawai aja. Nah tanpa sadar setelah melakukan itu dalam waktu beberapa jam, wah muter ya, wah goyang ya. Tapi itu nggak bisa dihindari, itu jadi aktivitas. Ada nggak tips dari Dokter Ineke sendiri kalau kita bicara tentang orang-orang yang memang hidup di perkotaan besar ya, untuk kaum-kaum yang memang kerjaannya megawai, ini secara postural udah pasti tegang, udah nggak gerak banyak dan segala macam, makan kita nggak tahu juga gitu ya, kopi terus-terusan gitu kan sama medicine. Jadi pasti akan muncul, bisa jadi gitu. Ada nggak tips untuk mereka? Stretching aja sih kalau aku. Selalu yang sering saya sampaikan ke pasien-pasien yang memang tidak bisa dihindari gitu ya, pasti duduk lama gitu, stretching deh. Stretching dari leher sampai tulang belakang bawah gitu. Stretchingnya gimana? Kalau di leher ya bisa dilakukan di tempat duduk. Seperti biasa waktu zaman SD mungkin inget ya, kayak ke bawah, ke atas, gitu-gitu. Pokoknya yang memang meregangkan otot-otot di sekitar leher. Termasuk kita biasanya lupanya yang begini nih. Oh, ke arah sini ya? Iya. Dan kalau memang sering vertigo, hindari yang memutar kepala. Loh itu sering banget. Iya, kenapa? Karena mutar kepala itu porosnya adalah di tulang leher paling atas, nomor 1 dan 2. Ya bisa sampai 3 kadang-kadang. Yang pada beberapa orang malah memicu berputarnya. Betul. Terus apa? Diganti pakai apa? Jadi digantinya adalah untuk kita meregangkan otot yang ini, kita posturnya yang ke bawah gini nih. Ke arah sini ya, miring diagonal. Terus gitu ya? untuk yang ini kan kita muter sebenarnya otot yang ini ya. Iya. Itu kita pakai bahu aja ke depan. Oh, diputar gini ya. Iya. Dan itu bisa dilakukan banget di meja kerja sebenarnya. Bisa banget, nggak nyampe 2 menit selesai. Tapi memang dilakukannya kalau emang kaku banget tuh iya 1 jam sampai 2 jam sekali deh dikerjain. Gitu. Kalau untuk yang daerah sini nih, daerah bawah kan bisa aja ya kaku sampai atas terus jadi vertigo gitu. Cukup berubah posisi aja kalau aku mintanya. Paling nggak 1-2 jam sekali, kalau udah emang duduk terus berdiri deh. Jalan-jalan 10 menit, duduk lagi. Karena itu kan di 9 to 5 kadang-kadang kita cuma pergi sebentar tuh 1 jam di antara itu gitu ya. Ternyata paling enggak kalau emang tense banget 1 atau 2 jam sekali bisa lakuin. Dan yang paling info yang paling pentingnya adalah yaitu jangan muter-muter kepala ya kalau. Iya. Karena itu paling sering biasanya orang lakuin. Betul, jadi emang beberapa kita ganti ya, nggak usah diputar, kan udah begini, udah ke atas, terus kita udah begini ya, untuk meregangkan si bahu kita pakai bahu aja deh, ke depan 10, ke belakang 10. Dan itu kalau misalnya dilakukan nggak ada alasan sih untuk kita nggak bisa ya, karena kan ya 9 to 5 cuma ngambil waktu 2 menit nggak ada masalah sebenarnya. Dan lagi macet bisa banget, walaupun sambil ini ya nyetir bus akap. Wah serem ya. Nggak ya, nggak mungkin sih. Itu untuk para sopir kita ini kita applause ya. Tapi untuk kita yang memang mobilitasnya tinggi masih bisa ambil waktu. Oke, thank you Dok. Sudah hadir di Bincang Sati dan berbagi berbagai informasi untuk hari ini. Terima kasih juga sudah mengundang. Gimana pemirsa, semua tips dari dokter kami sudah catat semua, semoga berguna untuk Anda. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Bincang Sati dan mengunduh AI Plus di gawai Anda untuk menggam inspirasi kapanpun, dimanapun. Saya Siadika pamit undur diri, sampai jumpa.